Mengapa Danu disuruh oleh pihak Yoris? Padahal jelas lokasi itu sudah di polisi lain. Selamat datang di channel YouTube. Bisa mencari keadilan. Pandangan Kang Rohman nih sebagai pengacara Pak Yosep, seperti apa ini harusnya apa yang dilakukan oleh pihak penyidik ataupun terhadap pernyataan ini? Jadi Pak Indra, sebentar sebelum saya tidak akan mengomentari Ibu Suci tadi ya, kontennya Ibu Suci. Saya lebih tertarik keterangan dari penasihat hukum Danu yang menyampaikan di dalam rilisnya ketika Danu di BAP, bagian BAP-nya adalah menerangkan ketika Danu ada di TKP tanggal 19 Agustus 2021. Ya. Jadi kapasitas saya mungkin lebih baik mengomentari yang jauh lebih ilmiah dibandingkan dengan konten-konten yang menurut saya tidak ilmiah, ya kan? Nah, saya mengomentari keterangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa Danu di BAP berkenaan dengan kejadian tanggal 19 Agustus Danu ke TKP. Ini yang saya garis bawahi. Nah, saya cukup kaget karena memang sejak 23 Agustus saya pegang kuasa itu, baru mungkin seminggu atau 2 minggu ke belakang mengetahui cerita itu yang sebenarnya itu pun karena rilis dari penasihat hukum. Kalau rilisnya dari misalnya dari konten-konten yang lain misalnya di dalam channel YouTube, tentu saya abaikan. Tetapi karena ini muncul atau keluar dari penasihat hukum, inilah yang menjadi ketertarikan saya, ya kan? Mengapa, pertanyaan saya, di tanggal 19 Agustus Danu yang jelas-jelas terperiksa dalam perkara ini ada di TKP? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kedua, di situ katanya Danu disuruh Yoris untuk menjaga TKP. Mengapa Danu disuruh oleh pihak Yoris? Padahal jelas lokasi itu sudah di polisi lain. Di not cross lah kalau bahasa Inggris, dilarang melintas melewati garis polisi. Itu mungkin bahasa sederhananya. Nah, saya melihat di sini sudah ada overlapping nih, Pak Indra. Pertama, ketika satu lokasi dinyatakan sebagai crime scene atau TKP, tempat kejadian perkara, setelah polis lain dipasang, di situ kewenangan hanya ada di penyidik, di pihak kepolisian yang menyidik satu perkara di TKP tersebut. Tidak ada pihak lain selain penyidik yang punya kewenangan Untuk masuk ke sana. Ketika Yoris menyuruh Danu untuk datang ke lokasi mengawasi, itu jelas sudah overlap. Harusnya ketika kita mengetahui bahwa TKP sudahlah, jangankan pihak Danu, ya, Danu itu bukan siapa-siapa terhadap objek yang dimaksud, karena kan ini bicara objek. TKP itu adalah objek tempat kejadian perkara. Pak Yosep sendiri, klien saya yang jelas pemilik atas tanah dan bangunan tersebut, tidak boleh masuk ke TKP. Ini kenapa orang lain, orang yang terperiksa, bahkan diduga mungkin ada dugaan ke sana ketika diklarifikasi oleh anjing pelacak tempo hari di TKP, ada petunjuk mengarah ke saudara Danu, kenapa ada di sana? Ini pertanyaan besar. Ketika teman-teman wartawan bertanya, ini Pak Roman gimana? Ya jelas itu pelanggaran hukum. Melanggar pasal 221 KUHP, ayat 2-nya jelas. 9 bulan kurungan dan lain-lain di situ. Dan ini bukan delik aduan, Pak Indra. Ya, ini delik murni. Delik murni, ya kan? Jadi ketika hal ini diketahui oleh pihak penyidik, patutlah diambil sikap oleh pihak kepolisian karena ini sudah mengganggu proses penyidikan. Satu, dia itu terperiksa, ya kan? Ya. Ini terperiksa. Bahkan mungkin tendensi atau kecenderungan menuduh Danu pun tidak sedikit. Ketika Danu ada di TKP, anggaplah saya dengar membersihkan bak dan di bak itu menemukan beberapa, ada, kalau tidak salah ada gunting, ada cutter, saya dengar seperti itu. Itu kan bisa saja jadi petunjuk di kepolisian. Sehingga saya mengambil kesimpulan sedikit, konklusi.
Boleh dong. Boleh, boleh. Bisa saja perkara ini berlarut-larut karena orang sudah di luar penyidik datang ke TKP. Makanya saya berharap nih polisi segeralah. Jangan kemudian mengambil keputusan yang mengambang seperti ini. Tetapkan saja Danu sebagai tersangka melanggar 221 ayat 2. Setidaknya jelas kapasitasnya. Dia, kalau memang dia disuruh, apa maksudnya? Siapa yang menyuruhnya? Penasihat hukumnya menyatakan bahwa Danu itu disuruh, jelas tindak pidana ada pasal 55-nya, ada turut sertanya, ya kan? Iya. Sampaikan saja kalau memang Danu memang datang ke sana disuruh orang, yang menyuruhnya ditetapkan tersangka, Danu yang disuruhnya juga ditetapkan tersangka. Karena sudah termasuk unsur pasal 221. Betul. Ini kan sebenarnya sudah beres nih identifikasi. Apakah memang perlu harus ketika seorang Danu dengan oknum ini masuk ke sana dalam hal mungkin ini untuk membantu sisa yang kemarinnya belum beres dibersihkan gitu, kemudian dibersihkan, apakah ini mungkin harus tetap dimasukkan ke pasal 221? Begitu Pak, Ya. maksud saya. Saya balik lagi Pak Indra, Ya. sekali lagi bahwa ini bukan masalah delik aduan, bukan ada yang dirugikan kemudian melapor, bukan. Tetapi penyidik dalam hal ini yang sudah membatasi dengan polis lain punya kewenangan. Jadi kita balik lagi ke awalnya. Proses awalnya, problem pertamanya adalah sampai hari ini klien saya pun tidak bisa masuk ke TKP. Ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahkan motor yang ada di dalam pun tidak bisa kita ambil, karena padahal motor itu tidak terkait dengan tindak pidana, ya, karena posisinya ada di dalam. Hari ini tidak bisa kita gunakan. Kemudian begini, anggap saja kalau tanggal 19 itu sudah selesai, mobil sudah dipindahkan, ya kan, anggaplah sudah selesai. Faktanya kan kemarin ada otopsi yang kedua, artinya itu belum selesai. Kalaulah dianggap selesai, polisi lain itu dilepas, Pak Yosep dengan keluarganya bisa masuk ke TKP. Sampai hari ini tidak bisa. Jadi bayangkan sekarang, saya sekarang nanya ke Pak Indra. Pak Indra, sekarang kan TKP masih